Selamat malam saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Salam jumpa kembali di dalam Rema Rama Kamis 21 Mei 2020. Juga dalam rangka kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Terpuji namamu Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang terus setia memelihara perbuatan tangannya sampai kepada kami pun sekalian. Malam ini kami rindu untuk kembali membaca firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita dari Injil Lukas pasal 24, ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-53. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabahlah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksiku dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, spesial di tahun ini, hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, bertepatan dengan peringatan hari kebangkitan nasional tanggal 20 Mei. Itu yang harus kita syukuri, apalagi di tengah-tengah pergumulan saat ini. Dari bacaan kita, tema yang kita gumuli, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, teks bacaan kita
pada malam hari ini, bahkan juga dalam leksionari ekumenis, memperlihatkan sebuah realitas tentang kedahsyatan yang terjadi manakala Allah Yesus Kristus naik ke atas tahtanya diiringi bunyi sangkakala. Ketika Kristus yang telah bangkit dan menampakkan diri secara berulang-ulang 40 hari kepada murid, kemudian terangkat ke surga dalam naungan awan yang membuat murid-murid terperangah. Tak henti-hentinya memandang ke langit dan pada akhirnya mereka sujud kepadanya. Peristiwa Yesus terangkat ke surga, saudara-saudara, menegaskan tentang pengharapan yang kita miliki. Yang pertama, bahwa surga itu ada dan di sanalah Allah Bapa bertahta sebagai Raja. Di sanalah Allah bertahta sebagai pencipta atas alam semesta ini. Bahwa surga itu ada dan dari sanalah Kristus berasal dan ke sana jugalah ia kembali untuk duduk di sebelah kanan Bapanya. Yang berikut, bahwa surga itu ada dan dari sanalah Allah memberkati kita dan semesta, serta dari sana ia mengaruniakan Roh Kudus untuk menguduskan dan memberi kuasa untuk bersaksi tentang semua yang ia lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam hidup saya dan Bapak Ibu sekalian. Yang berikut, bahwa surga itu sungguh ada dan dari sana Kristus akan datang kembali dan membawa serta orang-orang percaya masuk ke dalam kemuliaan surgawi. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jika demikian, bagi kita selaku orang-orang yang percaya kepadanya, apa jawaban kita? Apa respons kita? Apa yang harus kita lakukan? Kalau dalam kitab Mazmur, pemazmur mengajak kita senantiasa menyembah dan memuliakan Allah sebagai pencipta yang bertahta di tempat tinggi. Yang berikut sebagai saksi semua peristiwa tentang Yesus Kristus, murid-murid diminta untuk bersaksi dalam kuasa Roh Kudus. Mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, terutama di dalam menyatakan kesaksian kita. Sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Kristus sebagai kepala atas jemaatnya, kita pun oleh Roh Kudus diberikan amanah untuk bersaksi tentang iman kita kepada sesama sampai Tuhan datang ke tengah-tengah kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Sebab itu, mari kita menunaikan tugas kesaksian kita kepada dunia tentang Kristus yang datang dari sorga dan juga telah mengalami segala derita, mati dan bangkit, serta telah naik ke sorga ke tahtanya yang mulia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Sebuah pujian dari anak Ilvani Inno Pangloli, ku tahu muhalisku hidup. Hidup dan tak berdiri di dunia.
Terima kasih Anak Inok pujiannya. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan selanjutnya. Mari kita berdoa. Pujian, syukur dan hormat hanya layak dipersembahkan di hadapan hadirat-Mu ya Allah Bapa di sorga. Oleh karena segala kebaikan dan kemurahan kasih-Mu terus nyata bagi kami semua. Kami bersyukur berterima kasih. Sekalipun di tengah-tengah pergumulan saat ini, kami dimungkinkan untuk kembali merayakan hari kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke sorga. Kiranya itu menjadi semangat bagi kami untuk menjalani kehidupan beriman kami. Bahwa sesungguhnya kami tidak ditinggalkan, namun Tuhan terus ada menuntun memberkati kami. Roh Kudus dikaruniakan bagi kami untuk menuntun, memberkati, menguatkan, menghiburkan, bahkan memberikan kami hikmat bijaksana dalam menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Malam ini Bapa, kami berdoa memohon pimpinan-Mu. Karya penyelamatan atas kami semua. Berkati dan lindungi kami senantiasa di dalam segenap kehidupan kami. Berkati umat-Mu yang ada di muka bumi ini. Bahkan jemaat-Mu secara khusus di tempat ini, di Jemaat Rahmat Sangatta. Tuntun dan peliharakan hidup mereka. Berkati dalam seluruh pergumulan hidup. Berkati dalam setiap permasalahan. Nyatakan kemurahan kasih-Mu di sepanjang kehidupan mereka. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Demikian renungan malam kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.